Inilah Palestina, negeri yang rakyatnya hidup di tengah hujan, rudal, dan roket nyaris setiap hari. Perang datang tak kenal waktu, bahkan termasuk ketika gencatan senjata sudah disepakati Jumat kemarin. Dan di tengah konflik yang masih terus berkecamuk, mencuat pula kisah seorang ibu yang harus melahirkan 4 bayi kembar sekaligus di tengah. This morning, at last, some hope in Gaza. Quadruplets born on the eve of a supposed ceasefire. Mohammed, Yassin, Yahya and Nahla. Combined weight 7 kilos. Their exhausted mother Riham tells me she went through 5 years of failed IVF treatment and that at last, in these difficult times, tragedi seolah menjadi tradisi yang tak kunjung berhenti sejak berpuluh-puluh tahun. Perang itu pula yang pernah disaksikan Ustadz Zaki Mirza saat beberapa waktu lalu sempat datang ke Gaza. Dengan kesedihan mendalam, ia melihat rumah-rumah runtuh dihantam rudal, sementara penduduknya kocar-kacir mencari perlindungan di sembarang tempat. Di Hebron sendiri saya melihat beberapa rumah yang memang pernah dibom ya, atau bahkan dirudal. Itu orang-orang muslim yang memang terhimpit di perkampungan muslim, tapi mereka tidak bebas. Mereka harus hidup di bawah tenda-tenda, di bawah kolong jembatan, kemudian di dalam masjid-masjid yang sudah tidak jadi tempat ibadah. Ketika saya melihat hal itu, satu hal yang saya pikirkan, rasa syukur Bang. Itu loh rasa syukur. Rasa syukur dengan apa yang sudah Allah titipkan kita di sini di Indonesia. Nggak bisa saya bilang ini karena ini siapapun itu saya minta tolong dihentikan peperangan ini. Saya minta tolong dihentikan peperangan ini. Sudah cukup. Dari Hamas ataupun Israel kita banyak warga sipil gitu yang jadi korban, malah banyak anak kecil, banyak wanita yang nggak tahu apa-apa jadi korban gitu. Ini konflik yang berkepanjangan ya untuk Gaza. Agama kalau melihat konflik ini, melihat kejadian seperti ini pasti akan iba, pasti miris hatinya, apalagi saya gitu ya yang korbannya anak-anak kecil, karena Zionis Israel itu takut sama anak-anak kecil ini. Karena apa? Mereka itu anak-anak Palestina itu sudah mempunyai jiwa pemimpin, mujahidah. 2010 saya ke sana, itu saya melihat sendiri bahwa anak-anak di usia 5 tahun itu mereka setiap hari itu ikro membaca Al-Quran gitu, walaupun nggak dapat penerang listrik dari Israel, tapi mereka dengan semangat, dengan penerang lilin mereka tetap terus membaca Al-Quran. Jadi ini yang ditakutkan. Begitulah Palestina, negeri 1000 mesiu. Kekejaman militer Israel adalah bagian dari kisah pilu yang tak berkesudahan. Padahal disinilah sejarah peradaban banyak ditorehkan. Ustadz Zaki melihat sendiri banyak tapak sejarah Islam yang sangat penting telah hilang karena dikuasai oleh Yahudi. Anak kecil umur 8 tahun, dia ngedeketin saya terus ditanya, nah, ya amu enta minain? Dari mana om? Gitulah bahasa kita ya. Saya bilang, anak Indonesia. Saya orang Indonesia. Indonesia, tamam. Mia, helwa. Orang Muslim Indonesia tuh saya dengar bagus. Ini anak kecil loh, umur 8 tahun. Saya tanya, Asyane, kenapa bagus? Enta arif minain? Tahu dari mana? Ala ana arif min akhbar. Saya tahu dari berita-berita di internet. Saya bilang. Terus dia bilang, saya melihat betapa orang Indonesia sholat Jumat tenang, puasa yang ganggu. Sufyan hina katanya. Kita di sini kita mau sholat susah. Kita sedih ya, di sana masih terdengar dentuman ledakan-ledakan apapun itu, dan apalagi terjadinya ledakan itu menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan. Kan kasihan anak-anak kecil yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak berdosa. Di mana hati orang-orang itu yang membuat konflik itu yang kita tentunya sangat miris ya. Saya masuk ke satu kampung waktu itu di Yerusalem, ada namanya, konon itu kisahnya ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina,
wilayah tersebut adalah wilayah orang-orang muslim. Di situ ada masjid, di situ ada madrasah, di situ ada majelis taklim. Itu semua tinggal sejarah. Kemudian saya masuk ke satu masjid namanya Jami Ibrahim atau masjidnya Nabi Ibrahim. Saya pikir awalnya Nabi Ibrahim pernah sholat di sini, nggak taunya masjid itu dinamakan Masjid Ibrahim karena disitulah letak makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya menginap tidak jauh dari kompleks Masjidil Aqsa. Untuk ke masjid ini kita melalui gang yang sama, lorong-lorong gitu ya. Jadi kita ngelewatin pasar, terus orang Yahudi juga lewat situ karena mereka menuju ke tembok ratapan. Jadi tembok ratapan dengan komplek Aqsa itu berdampingan. Nah, harus dibedakan antara Masjidil Aqsa dengan Dome of the Rock. Dome of the Rock itu adalah kubah yang berwarna kuning. Dan kubah yang berwarna kuning ini sebenarnya hadiah dari Raja Jordan, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, orang Timur Tengah mengenalnya seperti itu. Nah, kita sering salah arti, seakan-akan kubah yang berwarna kuning itulah Aqsa. Bukan, itu Dome of the Rock, tempat di mana baginda Rasul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Terang saja terlihat di